Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini saya mengajak setiap kita datang kepada Dia, Tuhan yang adalah kekuatan dan sumber segala pengharapan kita. Mari bawa hatimu hari ini kepada Dia. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami, bahkan kasih setiamu ada selalu dalam hidup kami. Kaulah kekuatan, Kaulah sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan, Kau yang menopang hidup kami, Kau yang limpahi dengan sukacita. Terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bersamamu Bapa, ku lewati
semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sungguh Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber pengharapan bagi hidup kami. Dan ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami tak akan goyah, sebab Engkau Allah yang memberikan kekuatan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kasih-Mu besar atas setiap kami. Setia-Mu itu sampai selama-lamanya. Nanti saatnya kami akan belajar firman-Mu. Urapi setiap kami, juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus penuh atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan berikan kepada kita kekuatan, kesehatan untuk menikmati hari yang penuh sukacita, hari yang penuh dengan kegembiraan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita berikan kekuatan untuk menikmati segala anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah habis di setiap waktu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita terkadang kita memang masih sering melupakan Dia. Tapi di sini kita mau belajar untuk kita menjadi anak Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi umat Kristen, umat pengikut Tuhan yang selalu setia kepada Dia, untuk selalu taat kepada Dia. Karena Dia menginginkan kita, umat percayanya, orang pilihannya itu taat kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan kepada kita, sarapan sehat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini mungkin ada beberapa orang, ada sebagian orang yang mungkin punya kebiasaan sarapan pagi. Tapi sebagian juga tidak mempunyai kebiasaan untuk sarapan di pagi hari. Mungkin mereka sarapan, tapi setelah melakukan aktivitas, entah bekerja, entah melakukan apa di rumah, baru setelah itu mereka baru sarapan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata sarapan ini penting di dalam kehidupan kita. Sarapan ini penting bagi kehidupan kita karena akan memberikan energi, nutrisi bagi tubuh kita untuk kita memulai hari, untuk kita melaksanakan kegiatan kita di sepanjang hari itu. Selain memberi energi, sarapan juga bisa meningkatkan konsentrasi dan menjaga metabolisme tubuh kita, sehingga mencegah makanan yang kurang sehat untuk masuk di dalam tubuh kita. Kita bisa lebih baik lagi tubuh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kenyataannya tidak seperti itu. Ada sebagian orang mungkin mempunyai keinginan atau kebiasaan sarapan dengan tidak dengan air putih, tidak dengan makan makanan yang sehat, tapi dengan mungkin makanan cepat saji atau dengan minuman bersoda dan lain sebagainya.
Mungkin ini adalah sebuah kebiasaan, tapi kalau kita lihat sarapan sehat itu sebenarnya sesuatu makanan yang kita konsumsi yang bernilai gizi. Seperti yang sedang diterapkan oleh negara kita, makanan bergizi ini diterapkan karena mereka melihat, pemimpin kita melihat bahwa bangsa kita membutuhkan gizi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata dalam kehidupan rohani juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membutuhkan sarapan sehat. Bukannya tubuh, bukannya anak-anak yang kecil dalam masa perkembangan mereka, dalam masa pertumbuhan mereka yang membutuhkan gizi, yang membutuhkan sarapan yang sehat. Tetapi kehidupan rohani kita juga sangat penting untuk membutuhkan yang namanya sarapan sehat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat. Ini ayat yang tidak asing bagi kita karena sejak SD, sejak sekolah minggu kita sudah membaca. Karena ini bercerita tentang pencobaan di padang gurun yang terjadi dalam kehidupan Kristus, di dalam kehidupan Yesus Kristus. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sebuah pernyataan dari Yesus yang sangat menarik dalam kehidupan kita. Kenapa sangat menarik? Karena di sini berbicara tentang sesuatu yang dikonsumsi, sesuatu kebutuhan jasmani. Di sana kalau kita melihat, kalau saya menonton, anak-anak saya sering menonton video Superbook tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, tentang ini pencobaan di padang gurun. Akhir-akhir ini mereka sering nonton pencobaan di padang gurun. Saya sering mendengar ketika mereka putar film itu dikatakan, si iblis katakan begini, Yesus, engkau bukan manusia biasa karena engkau sudah mencapai 40 hari melakukan puasa. Siapakah engkau? Nah, kemudian dia katakan, engkau pastinya bukan manusia biasa. Nah, menarik kan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika dikatakan iblis seperti itu. Yang lebih menarik, dia katakan lagi apa? Coba engkau rubah batu ini menjadi roti. Tetapi di sana Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penting dalam kehidupan kita untuk membutuhkan sarapan sehat. Akhir-akhir ini kita sering digoda atau dijebak oleh keadaan sekitar, media sosial kita. Kita sering dijebak oleh itu. Karena apa? Konsumsi kita, orang Kristen, umat Tuhan sering terjebak di sana dengan apa? Mengkonsumsi informasi media sosial yang bukan berbicara tentang makanan sehat kita lagi, yaitu firman Tuhan, tetapi sebuah pembicaraan yang ada di sekitar kita. Entah itu gosip, entah itu menceritakan hal yang tidak benar, yang memfitnah orang lain atau lain sebagainya, sudah ada di media sosial kita. Dan kita sedang dijebak di sana. Kita sedang dijebak di sana, orang Kristen, umat Kristiani. Kita sedang dijebak di sana karena apa? Karena kita lebih suka untuk membaca hal tersebut dibandingkan kita membaca yang namanya firman Tuhan. Padahal di sini Yesus sudah mengatakan manusia hidup bukan karena roti saja, tapi dari perkataan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama kita dapat pelajari dari sarapan sehat ini apa? Yaitu membaca firman Tuhan. Membaca adalah melihat, memahami apa isi dari tulisan tersebut. Maka dari itu Yesus mengatakan penting untuk kita membaca firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Firman itu apa? Firman itu yang telah tertulis di dalam Alkitab kita. Itulah firman Allah, firman Tuhan itu. Itulah yang menjadi konsumsi kita, makanan pagi hari kita, untuk kita membuka kehidupan kita di pagi hari yang lebih baik ketika kita konsumsi makanan sehat. Kalau kita konsumsi soda, makanan jasmani kita, konsumsi soda dan hal-hal yang tidak yang tidak sehat, mungkin di waktu itu kita dapatkan energi, dapatkan sesuatu yang mengenyangkan perut kita. Tetapi di sana belum tentu kita akan diberikan sebuah kesehatan. Mungkin 1-2 tahun kemudian kita akan mendapatkan sebuah namanya mungkin gagal ginjal lah, cuci darah, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan terserang sebuah penyakit. Berbeda dengan orang-orang yang sering makan sehat. Coba Bapak Ibu lihat orang-orang zaman dulu.
ketika mereka makan mungkin kelihatannya tidak sehat, cuman daun-daunan. Tapi di sana mereka memiliki kekuatan fisik yang sangat-sangat prima. Dibandingkan orang-orang di tahun-tahun akhir-akhir ini, makanannya mereka siap sedia, cepat saja semua. Tapi dibanding kekuatan fisik, bagian organ tubuh dalam lebih sehat orang yang zaman dulu daripada orang zaman sekarang. Padahal teknologi lebih canggih sekarang daripada zaman dulu. Tapi kesehatan lebih baik zaman dulu daripada zaman sekarang. Karena apa? Yang mereka konsumsi adalah makanan-makanan yang sehat. Yang tidak yang namanya makanan cepat saji atau soda-soda dan lain sebagainya. Ini penting bagi tubuh kita. Ini penting bagi jasmani kita. Dan ini juga firman Tuhan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Untuk kita menjalani setiap harinya. Di sepanjang waktu yang akan berjalan di hari itu. Mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari ini adalah hal yang penting yang akan mendasari kehidupan kita di dalam kita menjalani hari tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Di sana kita akan tahu kita bisa mengendalikan kehidupan kita, mengendalikan diri. Karena kita apa? Membaca firman. Kalau kita membaca yang namanya gosip-gosip, kita pasti akan dipengaruhi oleh hal tersebut. Kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak sehat, kita akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Sehingga besok lagi kita makan tidak sehat. Besok lagi kita makan tidak sehat. Karena itu sudah jadi kebiasaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Tuhan memberi teladan kepada kita untuk memprioritaskan Allah di atas segala kebutuhan, apalagi keinginan duniawi. Di sini Tuhan mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Di sana adalah teladan dari Tuhan bahwa prioritas utama adalah tentang Allah, bukan tentang kehidupan duniawi. Yesus memang saat itu sangat lapar. Yesus sangat membutuhkan makanan saat itu. Karena dia sudah menjalani 39 hari yang telah lewat. Dan saat itu dia sedang menjalani hari yang ke-40. Kalau bicara lapar, Yesus sangat lapar. Bicara haus, Yesus sangat haus. Tapi apa yang dia katakan? Dia tidak mau melakukan itu seperti apa yang diminta oleh iblis. Ayat 3 dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apakah Yesus tergoda dengan hal itu, keinginan duniawi? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia tahu prioritas utamanya adalah tentang Allah, tentang Bapa yang ada di sorga, bukan tentang kehidupannya, bukan tentang kebutuhan jasmani dia. Dia sangat membutuhkan makanan itu. Dia sangat membutuhkan minuman jika ada minum di situ. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Dia tahu hal yang utama adalah memperkatakan firman Tuhan. Karena hidupnya berdasarkan firman Tuhan. Firman dari Allah. Itulah yang diinginkan oleh Yesus Kristus. Yang kedua kita lihat. Sarapan sehat yang kedua yaitu menerima firman. Kita sudah membaca firman. Kita sudah melihat firman. Kita sudah memahami apa isi dari tulisan itu. Tulisan firman itu. Yang kedua adalah menerima firman. Menerima firman artinya kita menyambut atau mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada kita. Salah satu contoh seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita melakukan satu perjalanan ke kerabat kita, teman dan lain sebagainya. Mungkin di kota lain kita akan disambut dengan mungkin sederhana saja air minum. Dan mungkin ada cemilan beberapa kue di sana. Kita disambut, diberikan. Kemudian tuan rumahnya akan berkata, silakan dimakan, silakan diminum. Kita sambut, kita terima, dan kita makan. Kita ambil. Firman Tuhan juga seperti itu. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita melihat dan belajar memahaminya, kita harus menyambutnya, kita harus mengambilnya, memasukkannya di dalam hati kita, memakannya sebagai kebutuhan rohani kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Firman itu sendiri. Ketika kita tidak mengambil firman itu, kita sedang menyanyiakan yang namanya sarapan sehat yang ada di depan kita. Karena kita membuang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah di sini ketika disuguhi oleh kerabat kita, ketika kita melakukan perjalanan, terus kita, oh enggak usah.
Nggak usah dikasih minum. Saya nggak mau minum. Saya bawa minum sendiri, saya bawa makan sendiri. Sedangkan dia tahu perjalanan saudaranya ini terlalu jauh. Pasti kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Kita pasti biasanya akan, walaupun cuma sedikit, kita pasti akan minum. Kita pasti akan mencicipi apa yang disuguhinya. Kita akan mengambilnya, kita akan menikmati. Kemudian ketika kita balik ke tempat kita lagi, kita akan berkata, saudara kita, kerabat kita yang ada di sana itu sangat baik. Pelayanannya sangat luar biasa. Kita disuguhi ini padahal kita tidak bilang apa-apa. Kita tidak bawa apa-apa dari sini ke sana. Kita tidak informasi ke sana. Tapi mereka berusaha untuk menyediakan sesuatu untuk kita. Menjadi sebuah pembicaraan. Itulah yang terjadi ketika kita menerima apa yang disuguhi oleh kerabat kita. Dan yang terjadi dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ketika firman itu disampaikan kepada kita, ketika firman itu diberikan kepada kita, kita ambil, maka kita akan berkata, luar biasa firman Tuhan hari ini, luar biasa renungan hari ini. Karena apa? Kita tidak menyanyiakan yang namanya sarapan di setiap hari, di setiap pagi. Ingat, di gereja kita selalu ada doa pagi online. Mungkin kita tidak semua mengikuti doa online. Tapi di setiap pagi pasti kita dikirimi sebuah renungan. 1-2 ayat. Kita dikirimi oleh pemimpin rohani kita. Renungan firman Tuhan. Terima firman Tuhan itu. Tangkap firman Tuhan itu. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan itu. Di hari itu kita akan menjalaninya berdasarkan kebenaran firman Allah. Karena kita tahu hidup kita bukan dari roti saja. Tapi dari perkataan firman Tuhan. Tapi dari perkataan firman Tuhan atau perkataan firman Allah. Sarapan sehat dengan firman Tuhan adalah penting untuk dilakukan. Agar kita bisa melihat dan memahami dan menyambut hari-hari agar lebih tahu dalam menjalani kehidupan berdasarkan kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, penting untuk kita menerima firman ini. Penting kita untuk menerima sarapan sehat setiap hari. Makan makanan sehat setiap hari. Yaitu firman Tuhan. Karena ini akan membawa kita menjadi orang-orang yang melihat dan memahami apa yang diinginkan oleh Allah di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sarapan sehat setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.